Maka penting menurut Syekhuna bocah santri beresana syariatnya, diberesi dulu nih syariat nih, diperkuat. Karena tanpa belajar syariat, bagaimana kita akan mencapai satu makom terpuji? Bisa nggak? Pada hakikatnya kalau Allah berkehendak bisa-bisa saja. Tetapi berdasarkan adat, ya, adat, kalau adat itu umum, yang sifatnya umumnya makhluk seperti itu. Kalau pengen pinter yang belajar, kan gitu. Tapi ada orang yang oleh Allah tanpa belajar langsung bisa. Nabi Isa lahir langsung bisa ngomong. Nah itu nanti ilat. Hawarikul adat itu beda lagi urusannya. Kalau kita ini nggak hawarikul adat, dari lahir juga sama, masih nusu semua ya sama ibunya. Kalau ibunya nggak keluar air susunya, pakai susu sapi. Makan kan? Iya, kecil. Dari kecil kita ini nggak ada yang istimewa lah. Ada memang hamba Allah yang terpilih, pilihan Allah yang memang berbeda. Dari mulai lahir sampai dengan seterusnya. Yang paling istimewa, yaitu yang akan kita baca maulidnya nanti ceritanya. Di kitab Maulid Berjanji ini, yaitu Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti balik lagi. Jadi bagusana syariatnya, maka faktor utama dasar syariat harus betul-betul mantap. Kelemahan kita kadang-kadang keluarga besar as-syahadatain harus diakui, mentah dalam syariat. Wis asal melu beres. Nah ini kadang-kadang. Padahal tuntunannya tidak seperti itu. Tuntunannya suruh bagusi syariat. Sehingga ketika wudhunya tidak asal-asalan. Ketika takbir sholatnya tidak asal-asalan. Ada gurunya, ada pernah belajar, ada yang membimbing. Hudalil muttaqin. Kalimat itu saja itu mengandung bahwa itu perlu ada pembimbing. Tidak bisa dengan sendirinya menuju hidayah, menuju ketakwaan, itu nggak bisa dengan sendirinya. Maka terus berantai. Maka ada istilah al-isnadu minaddin. Sanad itu bagian daripada agama. Jadi ketika seseorang mengaku beragama, harus ada gurunya. Baik dalam ilmu syariat yang dohir ataupun syariat yang batiniah. Paham gak nih sampai sini? Kalau yang dohir, kita dari kecil sama ibu, bapak, sama ustadz, ustadzah diajari ya alif batasa agar mengenal Al-Quran, mengenal bagaimana wudhu, bagaimana bertoharoh ya, toharoh, kemudian sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Dikasih tahu nih, rukun iman ada 6. Kemudian nanti diperdalam sifat wajib Allah, sifat jaiz Allah, sifat muhal Allah. Terkenal kalau di Indonesia itu namanya aqaid yang 50. Itu harus matang. Belum matang, sambil terus kita melakukan kegiatan ini, terus belajar. Nggak ngerti, tanya ke siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la. Suruh tanya yang punya ilmu. Bertanyanya jangan yang nggak punya ilmu. Kalau bertanya kepada orang yang tidak mengerti juga, maka benar tak kesasar. Tersesat nggak? Tersesat. Sampai sini paham? Paham nggak? Paham. Nah, takutnya pulang dari sini masih keder lagi. Karena tadi dibahasnya nuhun terang ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat.
untuk memahami menuju hakikat tadi perlu ada pembimbing. Pembimbing ini setidaknya dia menguasai maksud dari apa yang dibimbingnya. Paham kan nih? Yang membimbing itu menguasai. Makanya kalau cari ilmu kepada ahlinya, tanya sama ahlinya. Ahli syariat harus sama ahli syariat. Kalau ada kadang-kadang orang ini dia ahli hakikat, dia mungkin dekat dengan Allah, doanya dikabul, tetapi nggak ngerti syariat. Ketika Anda tanya, saya pengen nikahkan anak saya, karena dia kurang menguasai syariat, kadang-kadang ayo dinikahin saja. Padahal itu bahaya, karena pernikahan itu urusannya syariat. Maka ketika orang yang ahli syariat, kamu anaknya laki-laki apa perempuan? Perempuan. Pernah nikah belum? Pasti tanya. Ini masih gadis apa janda? Jadi nanti kayak lagunya Mansur, kau masih gadis atau sudah janda? Karena penting nggak penting. Kalau dia berkata janda, maka ada hukum syariat. Kamu jandanya karena ditinggal mati, apa karena dicerai? Kok tanyanya gitu? Ya harus tanya. Karena urusan perkawinan ya harus diketahui dulu itunya. Idahnya karena hukumnya berbeda. Makanya ngaji itu penting. Makanya syekhuna, sedulur gede cilik lanang wadon, gede cilik lanang wadon maring ilmu kang bagus sira luar. Wajib kita ngaji itu. Kalau nggak ngaji, ketika dia berfatwa pasti akan bertentangan dengan syariat. Dan landasan agama ini semuanya adalah syariat. Paham nggak sampai sini? Berarti kita pengen menuju Allah itu harus dibenahi syariatnya. Kita tidak bisa serta-merta mengetahui tanpa ada pembimbing. Ketika kita menemukan pembimbing dan kita mulai menuruti pembimbing itu disebut kita sedang bertarekat, sedang mengamalkan apa yang kita ketahui. Makanya dalam tarekat biasanya ada seorang mursyid. Kalau tarekat syariat disebut kiai atau ustadz. Kalau tarekat dalam urusan batinnya disebut dengan mursyid. Makanya disebutlah guru mursyid. Paham nggak? Sampai sini pelan-pelan nih, biar jangan ngaco cara berpikirnya. Dan kalau ngerti nanti tidak bisa dibujuk dengan godaan setan atau fatwa-fatwa yang keliru, nggak bakal mau. Merga oli keterangan lan petunjuk. Sabab wong ngaji ora gampang kenang bujuk merga oli keterangan lan petunjuk itu nadon syekhuna. Rumusnya itu. Tetapi kalau ngajinya nggak bener, ketika disuruh di fatwa yang macam-macam yang menyalahi syariat, dia mudah tergelincir, mudah tertipu. Ya. Kemudian pembimbing syariat dia akan menguasai ilmu agama dengan benar. Sedangkan pembimbing hakikat tidak mesti, kadang-kadang yang penting dia mengetahui fikih dasar. Mursyidin ini ya disyaratkannya mengetahui fikih secara dasar karena dia lebih menekankan
kepada urusan-urusan keadaan batin, keadaan hati. Carilah pembimbing ilmu syariat yang betul-betul mantep, jangan yang kaleng-kaleng. Maka mondoklah, cari ulama yang alim-alim, pesantren-pesantren yang bagus. Mondok 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun bisa baca kitab. Nah benar tuh. Kalau ada pondok 5 tahun, 6 tahun masih bego baik ilmu fikih, jangan mondok di situ. Karena membuang waktu. Mudah cirinya. Nah, adapun kalau pembimbing ruhani, pembimbing spiritual, itu ada salah satu cirinya. Ketika kita datang kepada dia, maka semakin kita punya kecenderungan batin kita menuju Allah. Ketika dekat dengan dia, ketika mendengar suaranya, itu biasanya kalau betul-betul bagi para muridin, para salik yang memang benar ingin menuju jalan kepada Allah, dia akan tergetar ketika datang kepada seorang pembimbing, mursyid atau badal mursyid. Dia akan bergetar hatinya, semakin cenderung menuju jalan Allah. Dan seorang yang membimbing menuju jalan Allah, dia akan lebih menanamkan agar muridnya semakin mengetahui kekurangan dirinya, bukan kekurangan orang lain. Ingat nih, seorang murid yang melalui jalan tarekat yang benar adalah ketika dia melakukan perjalanan itu adalah semakin dia mengetahui kelemahan-kelemahan batinnya, dan dia tidak akan menghiraukan, semakin jauh dan menghiraukan urusan kesalahan orang lain. Paham nggak sampai sini? Tarekat nih, nuhun terang ilmu syariat tarekat. Nanti tarekat dibagi 2. Ada tarekat akhlaki, ada tarekat amali. Tarekat akhlaki biasanya seorang kekasih Allah yang alim, kemudian dia mempraktekkan karena dia paham nih, ngerti Quran, ngerti tafsir, ya, ngerti hadis, ngerti mustalah hadis. Kemudian dia orang yang tekun mempelajari itu dan mampu mengamalkan. Masuk kamar mandi, dia selalu dengan kaki kiri karena dia tahu. Kata Nabi, yang masuk kamar mandi dengan kaki kanan, dia akan berlangganan dengan kesusahan dan kepayahan. Jadi kalau kita uripe mekenen, begini aja, kerja rajin, ya kan? Ngaji wekel, tapi bodoh, melarat aja. Coba salah satunya dari masuk kamar mandi, bisa jadi. Suka meludah di tempat bejana mandinya, itu menjadikan kemelaratan. Itu berdasarkan hadis ilmu yang banyak. Nah ini namanya, nah kemudian dia nanti mengajarkan kepada muridnya itu akhlak-akhlak terbaik. Maka orang-orang yang muncul dari sana menuju Allah disebut mengikuti tarekat akhlaki. Paham belum? Ini agak panjang karena kadang-kadang ini selalu putus-putus. Syariat, tarekat. Adapun tarekat amali, maka biasanya dikenal dengan seorang figur kekasih Allah, wali kutub. Kadang wali kutub di zamannya Qutbil Aktor yang mempunyai resep, mempunyai obat yang mampu mengobati hati-hati manusia yang memang punya kecenderungan pengen menuju Allah. Dia ada penyakitnya, maka dikasih obat, dikasih resep. Kalau penyakit dohir nantinya paracetamol, ya modelnya kayak gitu, penisilin, ibuprofen. Nah, kalau penyakit batin, obatnya obat batin.
dan tahu takarannya, maka nanti dikasih wirid agar si muridnya istiqomah melakukan wirid itu, bukan bertujuan wiridnya, tapi menyembuhkan penyakit hatinya. Karena puncak dari syariat yang bersifat lahiriah adalah tarekat. Tadi sholatnya akhirnya nggak asalan, dikasih wirid biar dia sholatnya bener. Allahu Akbar, nggak inget pekerjaannya, tetapi dia terus berupaya mengingat Allah. Nah itu guru mursyid itu mengarahkan ke sana. Terus isinya apa? Mujahadah, agar si muridnya ini mendapat karomah. Kata Abah Iqbal tadi sudah jelaskan, Kang aran karomah nyudah seneng mangan turune, belajar jihad merangi hawa nafsunya. Bertarekat adalah niat kita untuk bertempur, berjuang melawan hawa nafsu. Karena kita punya hawa nafsu amarah, innal ammarata bisu, ya, nafsul lawamah, la uqsimu bin nafsil lawamah. Quran menyebutkan. Kemudian mulhamah, kemudian rodiyah, mardiyah, kemudian kamilah. Paham, nanti mengetahui tadi man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Yang ada di dalam diri kita ini salah satunya ada namanya nafsu. Nafsu itu tadi tuh bermacam-macam nafsu. Nafsu amarah, nafsu lawamah, mulhimah, ya, nafsul mutmainnah, nafsul rodiyah, nafsul mardiyah, kemudian nafsul kamilah. Makanya orang zikir rata-rata tuntunan ini yang ditekan kenapa zikirnya? La ilaha illallah. Orang-orang ahli tarekat biasanya untuk benar-benar membersihkan hatinya dari sifat-sifat tercela. Karena tadi itu, karena hawa nafsu itu selalu inginnya mengajak kepada sifat tercela, maka dihajar dengan zikir-zikir, terutama zikir-zikir ketauhidan menuju Allah dan Rasulnya. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Paham di sini? Kira-kira paham nggak? Kira-kira nih. Berarti puncak dari syariat adalah bertarekat. Dalam rangka apa? Bukan supaya laris dagangannya, bukan supaya akhirnya kan klinik, pasang susuk, pasang macam-macam, besel dan lain sebagainya. Karena salah jalan. Tuntunan Syekhuna bukan ke sana, tetapi mujahadah dengan betul-betul bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bertarekat. Ketika dapat bimbingan bertarekatnya dengan benar, maka dia akan merasakan tadi ya. Jadi tadi itu lihat mangga ada kulitnya. Tarekat itu apa? Mengupasnya. Memang berat kalau nggak ngerti ngupasnya, kena pisau bisa berdarah, bisa terluka. Ya enggak? Makanya perlu hati-hati, carilah tarekat yang betul-betul muktabarah, atau seorang guru, seorang sufi, seorang mursyid yang sanadnya perguruannya bersambung sampai dengan baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau tidak begitu, bisa jadi tarekatnya yang model klinik-klinik, ngakunya menuju Allah padahal menuju setan. Dalam proses itu bisa jadi kekagetan terjadi, letupan leput batin ini ketika melawan hawa nafsu. Kadang-kadang
Istilahnya apa kalau bahasa Cirebon sih munclak, luber. Maka pada orang jadab masdub. Kalau dasarnya benar, nanti masdub rubaniyah. Ditarik oleh Allah, dia, nah mulai itu dia ngerti hakikat. Tuh. Dia ngerti bahwa syariat Rasulullah, keadaan Rasulullah itu yang batin, ngerti dia. Nah, masdub. Tapi kalau syariatnya tidak beres, nantinya sama masdub. Kalau yang benar syariatnya mengikuti Nabi, gurunya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, maka nanti masdub rubbaniyah. Dia fana, dia mengerti, tidak ada yang hak, tidak ada yang wujud hakikatnya illallah, la maujuda illallah, la maqsuda illallah. Tapi kalau dia tergelincir, maka dia nanti ngomongnya sekarpe dewek. Kalau nggak sama dengan dia, kafir. Nah, dia tak gitu. Ada nggak? Ini ngarang-ngarang cerita, halusinasi yang datang tuh. Kenapa? Masdub syaitaniyah. Kalau orang masdub rubbaniyah, maka dia hawarikul adat, tapi tidak ngajak-ngajak temen. Dia asik, dia sudah mikirkan orang lain. Dia sedang asik dengan Allah. Dia sudah ya pada makom tersebut. Nah itu sudah mulai menjadi wali. Seorang murid yang juga mulai bisa menjadi kekasihnya Allah. Ketika dia timbul kesadaran lagi, tadi durun golanya udah ketemu, maka dia nanti normal lagi. Ada kalanya memang dikekalkan oleh Allah jadab terus sampai wafatnya. Ya ini sekedar teori, rumus, tuntunan ini tuh duduk tuntunan sembarangan supaya kita semua ketika ngaji ya mengikuti tarekat syahadat sholawat ini agar menjadi kekasih Allah. Ngaji syahadat wajib jadi wali senajana ora oli ilmu siji. Berarti beli ngaji duduk ya wis berusaha ngaji ya jahil itu. Yang dimaksud itu bukan ya udah nggak usah ngaji, bukan itu. Kalau betul kita langkahnya nih, syariatnya dibenahi terus, maka tidak ada kengacauan, nggak ada bakal fatwa yang nyeleneh-nyeleneh, karena selalu patokannya berhadapannya dengan siapa? Dengan Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Nanti bisa akhirnya dia dibimbing oleh namanya Rizalul Ghaib. Nanti ada Rizalul Anfa. Banyak itu tingkatan-tingkatannya. Kalau terus beruntung, bisa saja muridnya Syekhuna jadi wali kutub, sama. Punya kesempatan siapapun untuk bisa menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu makanya syariat, tarekat, hakikat. Ma'rifat, PR. Kliwon depan. Kira-kira paham seperti itu ya? Jadi supaya jangan ada yang ngawur nih. Wis melu syahadat tenang bae, intil abah, wis bebas kabeh. Yalah kamu kono nak pulang. Enggak ada tuntunan seperti itu. Ya. Jadi ayo kita betul-betul, adapun ada yang diantara mungkin diantara kita yang tadi dalam keadaan masdub, itu ya kita jangan ikuti karena dia sedang asik dengan Allah. Kalau dia memang masdub rubbaniyah. Tapi kalau dia melenceng, kalau memang dari awalnya benar, pasti nanti akan dapat bimbingan, kemudian dia bertaubat lagi, awit maning. Ya, bocah santri beresana syariate yang wis beres, mugi nemu hakikate. Karena nanti buah dari hakikat itu adalah ma'rifatullah. Ma'rifat, arif,
prosesnya arif nafsi. Ma'rifat nih awake dewek dikit. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Nanti dia ngerti. Tahalli, ya, tajalli, us aja kaduan wis lah. Mustakang kanan berarti menambah mumet bae. Tapi paham ya? Jadi tidak ada tuntunan ini yang akan menyalahi atau bertentangan dengan syariatnya Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syariate kula pasrah ning gurune, hakikate pasrah ning Allahu ning pangerane. Ya, syariatnya kita nurut nih. Makanya nanti kalau benar mengikuti tuntunan ini, kita datang, minta stempel, minta ikrar, minta baiat, itu dalam posisi apa? Niat berjanji kepada yang punya sanad kepada Nabi tadi itu. Namanya sidqut tawajjuh. Benar dalam menghadap Allah, dalam menghadap guru, menghadap Rasulullah. Jadi kita nih ketika nih begini nih bener, yakin, oh Kanjeng Nabi ada di sini. Bahasa Maulid serius. Karena kita malu kalau leha-leha seenaknya sendiri. Karena kita yakin bahwa Rasulullah Kanjeng Nabi ngeraksa umat boten tebi ning adepan rupa abang semu putih. Nah, doman ini bener gak? Bener. Sirah Nabawiyah menceritakan nih fisik Nabi seperti apa. Muka Nabi itu putih kemerah-merahan. Lah kitanya picek tadi. Ayunun layum siru Nabiya. Tapi jangan putus asa. Ketika syariatnya dibenahi, insya Allah pelan-pelan ya mata hati kita akan terbuka. Yang kepengen dibuka mata hatine, yang kepengen dibuka mata hatine, maca inna fatahna sabandinane maca inna fatahna sabandinane. Tahapannya masih jauh. Nanti karcis kalau inna fatahna tuh. Ya. Syahadat sholat. Ya. Baiat syahadat, sholat 5 waktu. Apa? Duha, tahajud, tunjina, modal, karcis. Nah itu inna fatahna. Ya kita ini kadang-kadang baru tunjina habis kayak paling bener ya. Kayak paling bener ya. Padahal kadang-kadang sampai tunjina udah selesai 2 tahajud, tetap kata mursyidnya diulang lagi, ya harus diulang lagi. Ini sih kadang-kadang 40 Jumat selesai, ini selesai sendiri, apa sendiri, selamatan sendiri. Saya sudah alhamdulillah sudah selesai 40 Jumat selamatan. Padahal kata gurunya belum, nggak tanya sama gurunya, asik sendiri, bikin putusan sendiri, apa sendiri, nggak begitu. Tunjina bukan beres sendiri. Ketika memang betul-betul si mursyidin ini, ya setelah tunjina kamu sudah baca modal ngerasa beres dewek baik, nggak bisa. Tuntunan ini adalah tuntunan agar kita membenahi syariat, tarekat, hakikat, mudah-mudahan mencapai makom ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak benar dari saya pribadi karena kebodohan saya pribadi. Bila ada kalimat kami yang tidak benar atau salah menyinggung perasaan bapak-bapak ibu semua, saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada bapak-bapak ibu semua.
tidak, kembali nih, tidak bermaksud menggurui, tapi niatnya bareng-bareng deres. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.